terciptanya peserta didik yang cerdas, terampil, kreatif, dan inovatif, serta berakal kuliah. 16 terus 2 Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizky Fadil. Saya adalah salah satu mahasiswa dari jurusan ICT Bisnis, Fakultas Ekonomi Bisnis di Telkom University, yang sekarang di mana saya ini udah berada di semester 5. Saya ucapkan terima kasih sebelumnya kepada ibu-ibu dari pihak SDN Bojong Loa 2 yang sudah menyempatkan untuk bersedia hadir. Kami dosen penampung Ibu Mediani Friska Putri yang sudah menyiapkan dan meluangkan waktunya untuk membantu dalam lancarnya kegiatan atau penugasan ini. Baik, marilah sebelum kita melanjutkan acara, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing agar kegiatan literasi TIK ini berjalan dengan lancar. Berdoa menurut keyakinan agama masing-masing, dipersilakan. Berdoa tidak pernah selesai. Baik, mungkin acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars dari Telkom University. Berdiri. Boleh berdiri, ya, silakan. Boleh berdiri, ya. Silakan. Baik. Boleh duduk, Bu. 1, 2, 3. Oke. Mungkin yang dari Zoom cukup. Kita foto dari sini, dari HP onsite. Persilahkan dari pihak SDN Bojong Loa 2 untuk memberikan kata sambutan terlebih dahulu. Mungkin bisa dari Ibu Kepala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di SDN Bojong Loa ini kedatangan mahasiswa yang berpotensi datang ke sini. Mahasiswa yang berpotensi memberikan ilmu pengetahuannya kepada kami di SDN Bojong Loa ini tentang digital, tentang IT. Kami sebagai warga SDN Bojong Loa 2 sini sangat mengucapkan terima kasih sekali atas kedatangannya untuk memberikan ilmu pengetahuannya tentang digital ini kepada guru-guru kami di sini. Dengan adanya seperti antara atau
pelatihan ya, pelatihan dari mahasiswa kepada guru di sini sangat bermanfaat sekali kemajuan SD kami di sini. Dan kegiatan ini kami di sini memohon sekali jangan hanya sekali ini saja. Jadi sebaiknya bisa dianggarkan seperti 3 bulan sekali atau 2 bulan sekali kerja supaya guru-guru di sini lebih sini ya. Walaupun juga banyak masih tidak semata-mata cetak guru di sini, tapi kami juga sebagai yang lebih tua memerlukan ilmu dari yang muda. Karena yang tua dengan yang muda itu beda ya. Akhirnya begini, tapi sekarang kan sudah modern lagi, ilmunya beda lagi. Nah, zaman ibu juga dulu, sekarang begitu. Itu jadi dengan pengetahuan lebih meningkat lagi yang sekarang, anak-anak muda sekarang. Makanya itu aku harapkan universitas dengan dengan ke SD, nah itu lebih meningkat lagi ilmu-ilmu guru-guru di SD kami ini. Terutama guru-guru semuanya, bukan di sini saja. Terdapat mungkin untuk semua guru-guru yang ada di Ransa Eke. Karena guru-gurunya juga, guru-guru yang tua-tuanya mengenal itu hanya sepintas-sepintas. Jadi ingin kami juga kalau ibu sudah tua saja, tinggal 1 tahun setengah lagi, tapi ibu ingin seperti yang muda-muda, bisa IT, pintar IT. Nah, makanya ibu harapkan kepada dosennya di sana, terjunkanlah mahasiswa-mahasiswanya untuk memberikan pelatihan-pelatihan kepada guru-guru, terutama guru di sini Bejongla 2, khususnya dan umumnya guru di Ransa Eke. Cukup sekian mungkin dari ibu ya, dan maaf sekali apabila penerimaannya kurang begitu baiklah di sini tempatnya ataupun segala macamnya ya. Untuk dosennya juga terima kasih sekali telah menerjunkan mahasiswa-mahasiswanya ke SD Negeri Bojongkulada ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kita lanjutkan acara yang sangat utama pada siang hari ini, yaitu pelatihan literasi TIK yang akan disampaikan yang pertama oleh dosen kami, Bu Mediani Kris Ramputi. Mungkin boleh langsung didengarkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali kalau yang akun SD bisa di-unmute, jadi saya bisa dengar ya. Terima kasih kepada MC. Juga yang paling utama sebetulnya saya ingin berterima kasih kepada Ibu Elia Mulyani SPD sebagai Kepala Sekolah SDN Bojongloa 2 ya, yang sudah memberi kami sambutan yang hangat. Terima kasih sekali sudah dibukakan pintu gitu ya, dan juga difasilitasi gitu kegiatan kami ini gitu ya, karena saya tahu ini mah hampura ya, ngaririweh gitu ya, bolak-balik di kesulitaan ya, ngambil data gitu kan, wawancara begitu ya. Jadi ini ada bapak ibu-ibu saja atau ada bapaknya nih? Barangkali salah satu akun bisa di-unmute jadi saya bisa dengar pesertanya. Dari Dimas mungkin atau dari Rizky? Dari saya aja, Mas. Oke. Nah, ini ada bapaknya atau ibu-ibu semua nih? Soalnya kan backlight jadi gelap. Mohon maaf. Ibu-ibu ya. Soalnya ini kan udah rawan ya, jamnya udah deket bentar lagi perut ruyuk gitu ya. Sudah dekat dengan waktu makan siang gitu ya. Oh iya jadi ibu-ibu ya, kayaknya tidak ada bapak. Begitu ya. Nah, ibu-ibu
Nanti mungkin paling saya, break sedikit gitu ya, pada waktu azan. Saya sebetulnya ingin mengemban misi, ingin mengenalkan mata kuliah design thinking atau berpikir desain ini. Jadi mungkin ibu-ibu di awal itu ya, pernah kan mahasiswa saya datang, mungkin ada yang pernah diwawancara waktu itu ya sama, mahasiswa saya gitu ya. Mungkin bertanya-tanya, "Ini teh bener nggak sih?" Gitu ya, dari Tell You gitu ya. Terus bener nggak sih mata kuliah berpikir desain atau design thinking itu ada gitu ya. Jadi, apa namanya, sebetulnya, saya, ini betul ya pemilihan tugas akhir gitu ya. Jadi sekaligus perkenalan ya, saya Mediani Triseka Putri, ini kelas internasional saya sebetulnya. Jadi saya biasa dipanggil Miss Puput atau Bu Miss Medi sama aja ya. Cuma, kita ini kan fleksibel ya, jadi kalau misalnya bahasa pengantar harus bahasa Indonesia ya nggak apa-apa, bahasa Indonesia gitu ya. Tapi artinya pembuatan mereka laporan, proposal segala macam itu dalam bahasa Inggris gitu ya. Jadi saya tuh sebetulnya ingin mereka tuh praktek gitu ya. Mata kuliah design thinking ini kan, teori ya, sebuah metode sebetulnya. Dan sebelumnya itu ada, mata kuliah yang sebelumnya adalah creative thinking, berpikir kreatif. Jadi ini tuh lanjutan. Nah, kalau sudah lanjutan, apalagi mereka sudah semester 5 itu biasanya sudah turun lapangan. Jadi sesuai dengan nanti kalau di kantor gitu ya, kerjaan profesional seperti itu ya. Jadi nggak cuma nginget teori melulu gitu ya. Kan, ini ibu-ibu guru udah tahu semua deh kalau kita cuman baca kan inget besoknya lupa ya. Terus kalau baca ditambah mendengar mungkin agak lama ya, ingetnya 3 hari, ya. Tapi besoknya lupa juga gitu ya. Nah, kalau ini langsung sama praktek mudah-mudahan akan diingat seumur hidup mereka gitu ya. Jadi bahwa, oh ya waktu itu design thinking itu prakteknya itu misalnya pelatihan di mana, di SD mana. Jadi, sekedar info gitu ya, di semester ini saya mengajar design thinking itu total 5 kelas gitu ya, dengan total berarti 30 grup dan itu harus sosialisasi semua. Jadi makanya hampura ibu-ibu, saya teh tidak bisa langsung ke sana gitu ya. Karena, dengan kemacetan ini anak sekolah malah masih libur ya, anak saya sih masih libur ya sekolahnya. Jadi, di sini mah macet gitu ya, di beberapa, titik tertentu gitu. Rasanya teh teka bujangnya ibu-ibu ya, kalau misalnya pindah dari satu sosialisasi ke sosialisasi yang lain gitu. Jadi saya teh sehari ada 3 sosialisasi gitu ya. Jadi akhirnya makanya, sayanya hadir secara daring seperti itu ya. Tapi, saya harap semoga ini, materi yang kita sampaikan ini ya, jadi ini lebih kepada berbagi ilmu pengetahuan atau transfer knowledge ya, bukan menggurui ya, gengku semua teh udah guru gitu ya, guru-guru masa digurui gitu ya, tidak ya. Jadi, lebih kepada, sharing gitu ya. Nah, di samping itu gitu ya, ini sebetulnya bukan masalah tugas atau nilai, terlepas dari itulah. Ada prinsip yang lebih dalam sebetulnya, bahwa kami ingin memajukan, masyarakat sekitar gitu ya. Jadi di sini mereka boleh milih mau ke desa, atau mau ke komunitas, atau misalnya ke sekolah gitu ya, itu masih oke gitu ya. Jadi ada yang macam-macam, ada yang mainnya jauh-jauh karena bisa dibayangkan Telju itu ada 7 fakultas, semua mengadakan Abdimas misalnya ya. Jadi yang deket-deket tuh kenyang gitu ya didatengin terus ya. Jadi saya bilang, "Main aja yang jauh-jauh," gitu ya, biar tahu kan, eee, kota Bandung tuh nggak segitu-segitu aja gitu ya. Jadi, apa namanya, tadi apa namanya, Bu Elia juga nyebutin ya, ada yang dari Eke juga masih banyak lah gitu. Jadi masih banyak masyarakat sasar kita yang, untuk dimajukan gitu ya. Apalagi dengan adanya sentuhan IT ya, kita bisa lebih maju daripada yang sebelumnya, kecepatannya maksudnya ya, kecepatannya kita bisa, eee, mungkin tidak selamban yang sebelumnya. Kan konon katanya kalau, Indonesia itu sudah tertinggalnya 1 dekade katanya ya. Nah, benar atau tidak, yang penting kita harus segera mengejar ketertinggalan itu, ibu-ibu ya. Jadi itu sebetulnya gitu ya, bukan masalah ya kalau nilai ya pasti dapat mereka gitu, tapi, eee, yang penting itu kan sebenarnya ingin memajukannya itu gitu ya. Kita ingin jangan cuman kota aja yang maju ya, desa gitu ya, apa namanya, terus komunitas, apalagi sekolah gitu ya, pendidikan gitu. Ini sangat penting gitu. Saya sebagai dosen juga sama ya, dengan ibu guru ini merasa, apa namanya, masih banyak yang harus kita kejar gitu ya.
ya. Nah, dan kita itu majunya itu sama-sama ya, karena saya pernah dengar dari Profesor Renald Kasali ya, beliau pernah mengatakan gitu, kalau Anda mau jalan cepat, Anda sendiri aja, nggak usah sama-sama, pasti bisa cepat gitu ya. Itu kalau mau mencapai suatu tujuan gitu ya dengan kecepatan tinggi, itu mending sendiri aja. Tapi kalau Anda ingin jalan jauh ya seperti maraton gitu ya, itu bisa bersama-sama, lebih bisa bersama-sama. Kan ibu-ibu bisa bayangkan ya kalau lari ya atau jalan sendiri ya sepi gitu ya. Tapi bisa lebih seru karena nggak ada teman ngobrol, kita kan pasti ngobrol ya. Nah, tapi kalau misalnya kita ada teman ketika jalan dan lari, ada teman ngobrol kan nggak kerasa ya lama-lama kita tuh udah jauh gitu ya jalannya atau larinya gitu. Nah, jadi seperti itu, kita semua, eee, mumpung teknologi itu kan disruptif ya, sekarang apa yang tidak bisa jadi, tiba-tiba bisa gitu ya. Nah, mumpung kita, bisa maju sama-sama seperti itu ya, jadi ini harus dimanfaatkan. Ya mudah-mudahan apa yang, saya sampaikan itu, ibu-ibu berkenan dan semoga, bermanfaat untuk kita semua, seperti itu ya, amin. Nah, panitia bisa di-share screen-nya Baik, ya? Rehan di-share. Ya. Nah, jadi seperti yang saya katakan, materi, design thinking ini kan sebetulnya metode ya, pendekatan gitu ya. Mungkin kan ibu-ibu masih wondering gitu, bertanya-tanya, "Ini teh kenapa ya mereka teh harus bolak-balik Materi desain thinking. riweuh we pokona ngarariweuh gitu ya, jadi mah hampura." Mohon maaf nih apalagi mereka, dari beberapa kali ke sana itu kalau jika ada kurang-kurang, kata ini benar-benar saya minta maaf ya karena namanya mahasiswa juga masih belajar gitu ya. Nah, next. Jadi kalau dari saya kita mengenal tentang, apa namanya, design thinking-nya dulu ya. Oke, next. Oke. Nah, ini dikatakan di sini bahwa design thinking itu proses berulang di mana kita berusaha memahami user atau pengguna gitu ya, menentang asumsi dan mendefinisikan kembali masalah dalam upaya mengidentifikasi strategi dan solusi. Nah, jadi sebetulnya mahasiswa di sini mereka bukan pokoknya cari masalah weh, tos weh gitu, nggak gitu ya. Atau, cuma sampai solusi gitu ya, enggak. Ini memang satu rangkaian proses panjang gitu ya. Dalam 1 semester ini ya, berarti 6 bulan ini, itu mereka memang harus dari awal. Makanya ada wawancara, kemudian observasi, karena design thinking ini dia human centric, berfokus pada manusia. Jadi memang harus menggali datanya itu dari manusianya gitu ya. Ya info-info, apa namanya, dokumentasi itu kan bisa didapat ya datanya, itu bisa dianalisis gitu. Tapi memang harus banyak ngobrolnya, memang kalau di sini ya design thinking ya, banyak diskusinya, diskusi dan ngobrol ya. Kalau acara misalnya kalau didapat ya, Dimas, masuk bentar. Begitupun dengan pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Semisal terus ini ada lagi waktu pelaksanaan kegiatan TIK relatif telah mencukupi sesuai kebutuhan. Semisal dari itu merasa ini waktunya kurang, itu bisa diisi dengan sangat tidak setuju. Terus sini terakhir ada saran dan kritik. Kami minta untuk tolong diisi dengan detail apa sarannya dan apa kritiknya serta boleh kalau misalkan mau masukkan kayak nanti coba dibikin lagi materinya ini boleh nanti sama kita dicek dikasih rapornya semacam gitu boleh nanti kita minta ditulis aja untuk pertambahan min itu untuk pengurang min itu untuk nilai minimal atau nilai paling kecil max itu untuk nilai yang paling besar dan average adalah nilai rata-rata. Nah biasa nih ibu-ibu guru tuh pakai average tuh buat lihat rata-rata nilai siswa semester ini berapa ya, gitu kan. Nah terus kalau sum itu yang tadi kita contohin langsung ya. Misalnya kita bikin baru aja ya. Misalnya namanya Dimas.
sama dengan sama dengan Tapi kan biasanya kalau kita buat Google Form itu kayak polos ini kan nggak ada desain gitu. Nah kalau misalnya kita mau desain kayak seperti ini itu gampang. Nah dengan kita membuat ini bu customer tema yang ini guys. ya. Ini bisa diganti warnanya. Misalkan mau warna orange, merah, terus jangan kesukaan. Nah misalkan ini mau pakai gambar di atasnya seperti yang ini. Mau ada gambarnya ini kan seputar pertanyaannya kan seputar kota Bandung. Nah, jadi sejauh desain ini apa gambar Bandung gitu. Tema. Kalau nggak pakai juga Ini jadi bisa use image. Ini ambil gambar. Kalau sampai sini.